Oke, saya boleh ulang lagi untuk menyapa teman-teman semua. Ternyata tadi belum di-mute karena saya saking semangatnya ya, belum saya unmute. Soalnya memang malam ini kita tuh akan ngobrolin sesuatu yang insightful banget. Saya tuh mau ngajakin teman-teman semua untuk ketemu narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan memberikan kita insight. Kalau selama ini kita tuh mau daftar kredit, kenapa sih nggak disetujuin gitu? Kita ya pasti penasaran, kita curious gitu ya. Kenapa ya? Kayaknya gue nggak ada masalah nih sama perbankan, tapi kenapa gue mau beli rumah, mau beli mobil, tapi mau daftar kredit aja nggak disetujuin. Nah, kita akan coba untuk kasih solusinya. Yang pasti saya mau menyapa dulu teman-teman semua ya, yang sedang ada dimanapun di seluruh penjuru Indonesia gitu ya. Ini kalian sekarang sudah sampai di rumah atau belum? Atau mungkin ada yang sambil ngikutin acara kita malam hari ini di kereta mungkin? Kita ucapin terima kasih banyak ya. Atau mungkin tadi sore ada yang kehujanan. Jaga kesehatan, semoga semuanya selalu sehat. Dan pastikan pada malam hari ini teman-teman semua mengikuti acara perbincangan kita ini sampai akhir. Karena setelah Anda lelah beraktivitas malam hari ini, kita nggak cuman akan kasih informasi yang insightful. Tapi My ID Score juga akan memberikan kalian hadiah. Wah, kalau udah dengar hadiah ini jadi semangat lagi di malam hari ini ya. Hadiahnya itu nggak tanggung-tanggung loh. Hadiahnya itu bisa senilai jutaan rupiah. Nah, apa itu? Nanti kita akan informasikan seperti apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi yang pasti senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir untuk menemani teman-teman semua pada malam hari ini. Saya mau menyapa dulu ya, ini teman-teman yang terus bergabung bersama kita. Oke, semakin banyak yang bergabung malam hari ini. Saya menyampaikan selamat malam kepada rekan-rekan komunitas, khususnya dari HR for Life dan juga Gensindo. Ada juga teman-teman media yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan juga kepada seluruh peserta, terima kasih banyak sekali lagi. Nah, pada perbincangan malam hari ini kita itu akan membahas apa sih gitu. Kenapa saya mengutarakan bahwa ini adalah salah satu solusi finansial kita. Kita akan membahas tentang kini paham kredit. Kartu kredit versus pay later. Nah, ini sekarang ada banyak sekali ya pilihan layanan-layanan finansial. Ada yang kartu kredit, ada yang pay later. Mungkin teman-teman di sini masih bingung seperti apa perbedaannya, kemudian fasilitas layanannya perbedaan seperti apa, kemudian gimana caranya supaya kita itu memiliki kredibilitas finansial yang baik. Seperti tadi salah satu problemnya gimana supaya kita ketika mau apply kredit bisa di-approve gitu. Kita bisa menemukan jawabannya hanya di perbincangan malam hari ini. Dan yang pasti saya tidak sendiri, karena saya sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ini langsung kita hadirkan direktur utamanya langsung dari Pevindo Biro Kredit. Kita langsung sapa, ada Pak Yohanes Ars Abimanyu. Panggilannya Pak Abi ya. Halo Pak Abi, selamat malam. Selamat malam Mbak Diana, selamat malam semuanya. Iya, sehat selalu lah ya Pak. Sehat selalu ya, betul. Itu yang paling penting sekarang nih. Apalagi kalau misalkan kita ngobrolin tentang finansial yang sehat, emosi kita, jiwa kita pasti akan semakin sehat. Betul. Bukan cuma fisik, tapi juga finansial juga mesti sehat nih, Mbak Diana. Benar-benar sekali. Ya, baik Pak Abi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang selanjutnya, saya akan menyapa, beliau adalah Direktur Utama dari PT Atomi Finance Indonesia, ada Bu Mary Uy. Halo Bu Mary. Ini mungkin teman-teman banyak yang pakai layanan fintech ini Pak ya. Dan kali ini kita sudah langsung menghadirkan Direktur Utamanya Bu Mary. Boleh disapa teman-teman semua? Selamat malam Mbak Diana dan selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali bisa bersama dengan teman-teman malam ini sharing ya. Nanti kita sharing-sharing mengenai kini paham kredit dan mengenai Atomi tentunya pay later ya. Terima kasih. Ya baik. Nah kita simpan dulu obrolan kita malam hari ini karena saya juga masih punya satu narasumber lagi yang mungkin teman-teman sudah familiar banget, sudah kenal sama beliau. Pastinya jadi followernya juga. Ini adalah Mas Jonathan N sebagai Growth Digital dan Content Creator. Hai Mas Jonathan. Halo. Apa kabar Mas? Apa kabar? Saya kabar baik. Semoga sehat-sehat juga ya di situ ya. Iya, kita semua berharap semoga semuanya selalu sehat ya Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari postingan Mas Jonathan tadi, hari gini kita perlu beli rumah atau beli mobil nggak sih? Nah, tergantung konteks ya, tetap. Cuma kita nggak bahas itu sekarang. Kita nggak bahas itu. Iya, benar sekali. Nah, yang pasti Mas
Jonathan ini selalu memberikan insight-insight tentang growth digital dan juga sebagai content creator. Nah, malam hari ini juga akan berbagi pengalaman gimana sih pengalamannya selama ini menggunakan credit card dan juga pay later dan juga bagaimana reputasi ya kreditnya dari Mas Jonathan. Apa hal-hal yang bisa di-sharing ya Mas ya untuk teman-teman Betul. semua yang ada di sini. Baik, nah sebelum kita memulai obrolan kita malam hari ini, saya mau menyampaikan sedikit informasi bahwa malam hari ini supaya kegiatan malam ini bisa tertib, saya memohon teman-teman untuk selalu mute audionya. Nanti kami persilakan Anda untuk meng-unmute jika di sesi tanya jawab. Atau mungkin di sesi tanya jawab kita akan mengajukan pertanyaan di kolom chat saja. Nanti kita akan memilih siapa-siapa yang memberikan pertanyaan terbaik untuk bisa diajukan kepada narasumbernya. Dan seperti yang tadi saya utarakan bahwa di sini akan ada sejumlah hadiah nih. Hadiah yang pertama adalah untuk peserta malam hari ini yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk para narasumber kita. Dan nanti juga My ID Score juga akan memberikan hadiah senilai jutaan rupiah di akhir acara ini karena ada challenge-nya. Challenge-nya seperti apa akan saya umumkan nanti. Baik, yang pastinya teman-teman semua sudah penasaran dengan obrolan kita malam hari ini. Saya sempat membaca bahwa dirilis dari Bank Indonesia pada Mei 2021 jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat itu kalau tidak salah sebesar atau sebanyak 17 juta lebih begitu ya, meskipun jumlahnya terus menurun. Tapi di sisi lain di tengah pandemi ini ternyata pengguna dari pay later itu meningkat loh sebanyak 50%. Mungkin Anda salah satunya. Nah, kira-kira sebenarnya perbedaannya seperti apa? Dan seperti apa hal-hal yang harus kita pahami ketika kita sudah diterima dalam pengajuan kredit. Saya akan memulai pertanyaan saya pertama kepada Ibu Mary terlebih dahulu dengan pengenalan terlebih dahulu mungkin Bu Mary. Ini selama ini kita sudah mengenal tentang digital banking, e-wallet, kemudian sekarang ada lagi namanya pay later begitu. Mungkin bisa dijelaskan pay later seperti apa? Baiklah. Kalau pay later itu sebenarnya dari namanya saja buy now pay later ya. Itu sudah self-explanatory ya. Artinya berarti customer itu bisa belanja sekarang, kemudian membayarnya kemudian, ya kan, sesuai dengan periode pembayaran yang sudah ditetapkan, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi secara prinsip ya, pay later itu mirip ya, mirip dengan kartu kredit ya. Cuman bedanya saja kalau kita lihat kartu kredit itu pada umumnya bersifat fisik ya, kartu fisik. Sedangkan kalau pay later itu pada umumnya bersifat aplikasi, di mana data nasabah itu disimpan di dalam aplikasi, dan nasabah itu bisa membeli kebutuhan maupun jasa melalui aplikasi, ya, dan itu bisa di-download melalui media QR maupun pembelanjaan di e-commerce. Nah, kalau kita melihat lagi evolusi dari pay later gitu ya, kita melihat mungkin juga salah satu mereka melihat bahwa ada peluang karena untuk aplikasi kartu kredit sendiri kalau kita melihat dari statistik ya dalam 10 tahun terakhir ya tadi Mbak Diana sendiri bilang ya bahwa jumlah kartu itu mungkin beredar sekitar 19 juta. Kalau kita lihat pemegang unik dari kartu kredit itu mungkin hanya sekitar antara 7 sampai 10 juta. Jadi sebenarnya tidak banyak bertambah dalam mungkin beberapa 10 tahun terakhir lah ya. Jadi sebenarnya cukup challenging ya, terutama untuk milenial dan juga Gen Z. Jadi di sana itu ada opportunity, apalagi dengan teknologi AI. Jadi dengan adanya pay later, dengan menggunakan aplikasi ya, dan tentunya untuk Atomy pay later dengan program 0% cicilan 3 dan 6 bulan, kami melihat ada peluang besar di sana untuk segmen yang bisa mengajukan kebutuhan tersebut melalui aplikasi Atomy sehingga segmen ini bisa terservekan melalui produk pay later. Mungkin sekian simpelnya saya bisa jelaskan seperti itu ya, Mbak Diana. Oke. Baik. Nah, Pak Abi, kalau saya membaca bahwa ternyata begitu ya, yang banyak menggunakan layanan kredit itu sebenarnya perempuan yang banyak belanja, Pak Abi. Tapi untuk nominalnya itu ternyata lebih besar laki-laki begitu ya. Jadi kalau misalkan Pak Abi selama ini melihat begitu ya, untuk perkembangan pay later itu apakah
ada segmen-segmen tertentu, mungkin kayak Gen Z seperti yang tadi Bu Mary sampaikan. Kemudian untuk yang lebih kaum profesional, begitu, apakah lebih menggunakan kredit? Seperti apa mappingnya, Pak Adi? Ya, baik. Jadi mungkin sebelum kita masuk bagaimana mappingnya seperti itu gitu ya, mungkin kita lihat juga bahwa suatu saat gitu ya, mungkin kita ini akan masuk ke dalam fase di mana kita perlu kredit gitu ya. Nah, itu pasti kita akan masuk ke area situ gitu. Nah, salah satu fasilitas kredit memang yang paling saat ini itu ya paling mudah ataupun paling sederhana di awal pada saat kita masuk ke dalam fase kredit itu adalah penggunaan kartu kredit gitu ya. Dan sekarang yang saat ini sedang tren itu adalah tentu saja tadi pay later gitu, buy now pay later gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang hal tersebut bagaimana mengenai segmen gitu ya. Memang keberadaan kartu kredit ini sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah lama lebih dahulu tentu saja dibandingkan pay later yang baru muncul itu mungkin di kisaran beberapa tahun terakhir gitu ya, terutama sejak era digital ini sudah semakin berkembang, khususnya apalagi di area pandemi seperti ini ya. Itu kemunculan pay later itu sangat membantu sekali gitu. Nah, berbicara tadi saya kembali bahwa kartu kredit ini sebenarnya sudah muncul sejak lama gitu. Nah, mungkin para pengguna kartu kredit ya yang sebelumnya banyak sekali melakukan apply atas kartu kredit gitu ya. Dan juga mungkin di dompetnya banyak sekali nih kartu karena tadi sampaikan oleh Bu Mary bentuknya kan fisik gitu ya. Jadi mungkin di dompetnya banyak sekali kartu gitu ya. Nah, sementara saat ini sudah bermunculan tadi produk pay later gitu. Nah, mengenai segmen tentu saja keberadaan pay later ini akan sangat menarik bagi para pengguna yang usia muda gitu ya. Nah, data di kami memang menunjukkan bahwa pengguna pay later itu rata-rata untuk yang memiliki fixed income ya, itu berada di kisaran 20 sampai 30 tahun umurnya. Nah, berbeda dengan pengguna kartu kredit. Pengguna kartu kredit ini umurnya berkisar di antara 30 sampai 40 tahun. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya? Menunjukkan dengan jelas bagaimana segmen kartu kredit ini mungkin adalah segmen yang dahulu gitu ya, belum bermunculan di era digital seperti saat ini. Nah, orang memulai kreditnya dengan cara apply atas kartu kredit. Seperti itu. Nah, kemudian di saat ini dengan adanya pay later seperti itu ada pilihan. Kalau kartu kredit tentu pada saat kita melakukan apply kartu kredit tentu ada beberapa hal yang relatif lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan pay later. Nah, dengan adanya alternatif ya cicilan menggunakan pay later ini lebih memudahkan bagi segmen-segmen usia muda, segmen-segmen yang baru masuk gitu ya, ataupun bahkan mungkin di kuliah ataupun baru masuk ke dunia kerja gitu ya. Itu memudahkan mereka untuk memiliki fasilitas perkreditan, fasilitas kredit melalui pembelian melalui pay later ataupun kebutuhan lainnya gitu ya. Nah, inilah yang tadi disampaikan bahwa segmen tersebut akhirnya bergeser. Kalau kartu kredit itu mungkin sekarang banyak di segmen di 30 sampai 40 tahun, sementara pay later akhirnya bergeser untuk para segmen yang memang lebih saat ini lebih digital ya 20 sampai 30 tahun. Seperti itu Mbak Diana. Ya, artinya bahwa debitur kredit ini sekarang memang menjangkau anak-anak usia yang lebih muda begitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya ke Mas Jonathan. Ini kalau Mas Jonathan dulu pertama kali punya kartu kredit pastinya ya. Itu di usia berapa, Mas? Saya itu di usia 30 dan kebetulan saya ini kayaknya masuk di range 30-40 yang punya kartu kredit tuh kayak kata Pak Abi tadi. Jadi profilnya masuk. Tapi kan ini dulu sebenarnya saya mau coba apply kartu kredit dan dulu kan susah ya. Susah banget buat apply kartu kredit. Jadi mungkin kenapa di usia 30 baru dapetnya di saat itu gitu. Dan waktu itu butuh karena udah mulai ada keperluan buat traveling ke luar negeri gitu ya. Jadi kan takut kan kalau misalnya kenapa-napa, wah kalau bawa kartu debit ternyata nggak bisa, ya udahlah ada cadangan satu kartu lagi, kartu kredit gitu. Dan akhirnya di approve dan semenjak itu saya pakai. Nah cuma saya juga menyayangkan ya kenapa saya mungkin lahir terlalu cepat. Kayaknya kalau lahir sekarang tuh jauh lebih enak karena itu ya ada teknologi bernama pay later di mana ini kan kalau bisa dibilang dia juga apply-nya jauh lebih gampang gitu ya, dan tadi rata-rata juga ya sekarang Gen Z semuanya going digital, nge-apply pay later bisa dan bisa langsung dipakai juga
gitu. Ya tentunya harus digunakan secara bertanggung jawab gitu. Dan kan ya kalau kita lihat pay later ini bisa bantu kita untuk nanti juga buat apply kartu kredit. Ibaratnya kalau sedikit-sedikit ya dikumpulin tuh track record kreditnya, lama-lama jadi bukit bisa apply yang lebih gede lagi di kartu kredit misalnya. Nah dulu tuh pas saya 10 tahun lalu, nggak sampai 20, 15 tahun lalu lah. Itu kan belum ada fasilitas seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu untuk dari sisi konsumen ya itu sangat diuntungkan sebenarnya. Karena ada fasilitas pay later yang bisa membantu mereka, ya satu dari sisi fasilitas kreditnya bisa langsung digunakan gitu ya, apply-nya juga jauh lebih gampang gitu kan. Dan sekarang kan rata-rata semua platform digital juga sudah ada pay later. Meskipun ya rata-rata digunakan di platform digital aja, cuma kan ya gampang lah sekarang belanja digital juga bisa, nggak harus ke mall gitu kan. Jadi sangat jauh dimudahkan itu. Tapi Mas Jonathan ini sekarang selain memiliki kartu kredit, apakah juga sebagai pengguna pay later, Mas? Ya, ada juga pay later di beberapa platform. Kan gampang gitu ya, langsung langsung di situ aja daripada masukin nomor kartu lagi apa segala macam. Oke, tapi waktu pertama apply kartu kredit itu langsung diterima nggak? Enggak. Oke, enggak ya. Enggak. Kayaknya saya 2 kali atau 3 kali gitu. Wow, tapi pasti waktu itu masih belum tahu alasannya kenapa Mas ditolak kan? Betul. Atau sudah mengetahui waktu Betul, itu? saya nggak tahu waktu itu kan kayak digantungin ini kenapa ya, apa salah saya gitu. Nggak ada info juga kan, jadi ya udahlah. Mungkin tahun depan coba lagi. Di PHP ya Mas ya. Ini sama aja kayak diputusin sama pacar, digantungin gitu ya. Digantungin. Iya, mungkin ini teman-teman semua juga banyak yang senasib dalam tanda kutip gitu ya sama Mas Jonathan dulu gitu ya. Kalau coba apply lagi ada kebutuhan besar nih gitu. Tapi kenapa ya kartu kredit saya atau apply kredit saya ditolak gitu. Nah, kita akan coba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya akan lanjutkan pertanyaan saya nih ke Pak Abi. Pak Abi, lantas kalau misalkan untuk anak-anak yang usia muda begitu Pak, apa sih manfaatnya gitu untuk memiliki baik kartu kredit ataupun pay later? Apakah benar bahwa memiliki baik kartu kredit dan juga pay later ini bisa membantu untuk mengelola keuangan kita, Pak? Iya, betul. Jadi manfaatnya apa sih kalau kita punya kartu kredit ataupun misalnya tadi menggunakan pay later gitu ya? Pertama tentu saja dari sisi kebutuhan ya, memang dari sisi kebutuhan tentu kalau kita punya kartu kredit gitu ya, ini tentu juga sebagai backup lah kalau kita misalnya ada kebutuhan tertentu dan kita mungkin tidak ada dana tunai seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kartu kredit. Demikian juga pay later gitu ya. Jadi kita melakukan cicilan gitu ya, membeli barang sekarang, kemudian nanti bayarnya nanti gitu. Jadi kita tidak menggunakan uang cash kita saat ini. Misalnya kita memang ada kebutuhan yang diperlukan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain bahwa mungkin kita nggak sadar gitu ya bahwa pada saat kita memiliki kartu kredit gitu atau kita memiliki pay later, kita menggunakan pay later, kita nggak sadar bahwa sebenarnya data kita itu sudah mulai tercatat ya, data fasilitas kredit kita atau data pinjaman kita ya, bahasanya yang gampang, data pinjaman kita itu sebenarnya sudah mulai tercatat dan kita sudah mulai masuk ke dalam dunia perkreditan. Nah, apa artinya kalau kita masuk ke dalam dunia perkreditan di awal-awal seperti itu? Artinya itu memberi kesempatan bagi kita untuk membangun reputasi keuangan kita, reputasi kredit kita. Nah, di saat itu pula kita di awal-awal sudah akan memperoleh perhitungan atas kredit scoring kita. Nah, itulah sebenarnya manfaat di awal kita memiliki kartu kredit atau menggunakan pay later. Karena data-data tersebut tadi yang sudah kita mendapatkan fasilitas kredit, kartu kredit ataupun fasilitas pay later, itu akan masuk ke dalam data perkreditan nasional yang ada di OJK maupun juga yang ada di Biro Kredit. Nah, ini artinya kita sudah harus mulai bijak karena data perkreditan kita ini sangat berpengaruh terhadap kredit scoring kita, terhadap reputasi keuangan kita. Artinya kita harus sudah mulai bijak kalau kita sudah memiliki fasilitas kredit dan kita gunakan, ini kita harus mulai membayar. Nah, itu paling penting ya. Jadi kalau kita punya
utang gitu ya, menggunakan kartu kredit, menggunakan pay later, ya harus mulai dibayar sesuai dengan jadwalnya dan juga sesuai dengan jumlahnya. Nah, kenapa demikian? Karena manfaat kedepannya itu akan panjang sekali. Manfaat kedepannya akan panjang sekali kalau kita patuh terhadap pembayaran. Ke depan kalau kita misalnya nanti mau melakukan kredit lagi, kredit rumah, ya, kredit mobil gitu ya, ataupun kredit yang lain itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena reputasi kita, ya, reputasi kredit kita itu sudah terjaga sejak awal. Sejak kita memiliki kartu kredit di awal, sejak kita menggunakan pay later itu di awal, kita sudah rajin membayar sesuai tepat waktu, tepat jumlah. Nanti ke depannya itu akan memudahkan kita kalau kita ada kebutuhan kredit yang lebih besar lagi. Seperti itu, Mbak Diana. Artinya Pak Abi, kalau seperti dari contohnya Mas Jonathan, punya kartu kredit dan juga beberapa pay later, itu semuanya itu akan tercatat ya Pak ya? Di satu semuanya akan akun. Tercatat. Betul, semuanya akan tercatat sebagai fasilitas dari yang bersangkutan. Seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi skor kreditnya, karena skor kredit itu kan dihitung dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki, kemudian bagaimana dari sisi pembayarannya, seperti itu, Mbak Diana. Oke, parameternya apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi untuk bisa mendapatkan reputasi kredit yang baik. Parameternya apa saja? Ya, jadi kalau berbicara mengenai skor kredit gitu ya, atau credit scoring, parameter yang utama itu adalah fasilitas. Jadi jumlah fasilitas seperti apa, dan juga perilaku pembayaran kita, atau bahasanya payment behavior kita seperti apa. Nah, parameter itu yang paling utama. Jadi berapa jumlah fasilitas kita, dan juga bagaimana perilaku pembayaran kita. Kalau kita melakukan pembayarannya istilahnya menunggak gitu ya, bahkan sampai tidak bayar, itu otomatis akan mempengaruhi scoring kredit kita. Skor kredit kita akan turun. Dan ini akan berpengaruh terhadap ya tentu saja kita kan nggak kepingin ya misalnya nilai kita itu rendah gitu ya, karena nanti pada saat kita akan mengajukan kredit berikutnya ini relatif akan sulit. Jadi bank ataupun misalnya lembaga keuangan itu akan sulit untuk melakukan approval, relatif lebih sulit karena skor kita rendah. Seperti itu Mbak Diana. Oke. Menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Abi, saya ke Mas Jonathan. Ini banyak sekali orang yang merasa butuh gitu ya untuk memiliki kartu kredit, ataupun banyak yang merasa better untuk menggunakan pay later. Jadi kita bisa menyimpan cash kita untuk keperluan-keperluan yang lebih besar. Tapi kadang-kala kita tuh kayak lupa diri. Tadi seperti disampaikan Pak Abi, kayak terlalu banyak terus kita lupa dan akhirnya nggak ada yang tidak terbayarkan seperti itu, atau bahkan terlilit hutang begitu. Kalau menurut Mas Jonathan, gimana kita harus bijak untuk menggunakan ini semua, Mas? Nah, jadi sebenarnya mindset-nya kalau saya ya menggunakan kartu kredit atau pay later itu sebagai metode pembayaran aja, bukan tempat ngutang. Jadi kan ada orang yang misalnya, oh saya pengen beli tas misalnya, tasnya 60 juta, nggak ada duit, ya udahlah ngutang aja, gesek aja tuh kartu kredit misalnya, bayar di situ. Nah ini jangan. Jadi tetap kita harus belanja sesuai dengan kemampuan ya. Gitu. Dan saya kan enak justru dengan kartu kredit itu saya jauh lebih gampang. Karena kalau saya semua transaksi biasanya di kartu kredit dan itu kan semua tercatat. Di akhir bulan tagihannya keluar, saya tinggal bayar semua lunas. Jadi buat teman-teman juga sebaiknya jangan semakin lunas itu semakin baik justru. Kan kita kan ada kayak mindsetnya, ya udahlah bayar minimum aja gitu. Kita cicil aja setiap bulan. Padahal kalau duitnya ada, nggak apa-apa, lunasin aja biar kredit skornya jadi bagus. Nah terus, dari situ juga saya ngerekapnya gampang. Kan kadang kalau misalnya bayar cash tuh suka lupa ya. Bondnya udah kebuang lah gitu. Jadi sebenarnya ini sangat berpengaruh untuk pencatatan keuangan. Di saya tuh jauh lebih gampang, saya tinggal nota tinggal saya pindahin aja tuh. Dan semuanya jelas kan. Oh iya, dulu sempat beli ini, sempat beli itu. Kalau misalnya bayar cash, udah, bye-bye itu. Baru 2 hari aja udah lupa. Nah jadi di satu sisi bisa jadi tempat buat merekap. Dan mindset saya adalah ketika tagihan datang, bayarnya lunas. Nah jadi ini pun berpengaruh ketika ketika teman-teman misalnya, saya mau beli barang nih, harganya lumayan ya. Ya udahlah, ntar aja, atau nggak usah beli aja dulu, atau nabung aja dulu. Itu daripada kita ngutang dulu, takutnya malah
nanti ternyata ada keperluan-keperluan lain gitu. Jadi duitnya malah kepake bukannya bayar utang, bukannya bayar kartu kredit. Gitu. Kan semakin tidak bayar, kredit skornya semakin semakin jelek gitu ya. Dan nanti kan ada masa-masa di mana kita butuh kredit untuk hal yang lebih besar. Misalnya mau KPR, gitu kan. Nah KPR kan kalau banknya ngeliat, ya kamu bayar 10 juta aja, nunggaknya lama, gimana kita mau kasih yang lebih banyak gitu. Nah ini juga yang harus masuk pertimbangan. Jadi yang tadi, justru yang kecil-kecil ini kita bagusin, gitu kan. Biar jadi portfolio kreditnya bagus nih. Sehingga bank pun percaya, oh ya udah, nih orang sedikit dia oke, kita coba gedein lagi limitnya, gitu. Oke, baik. Ya, nah Pak Abi, Mas Jonathan, Bu Mary, ini sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya mau ajak teman-teman semua yang mengikuti kegiatan kita malam hari ini untuk polling ya, sebentar ya. Kita akan saksikan di layar, ini ada satu polling, tadi setelah mendengar penjelasan dari para narasumber kita pengen tahu nih, kalian pengguna apa, credit card atau pay letter? Oke, masih seimbang ya, credit card dan juga pay letternya. Oke. Kita mau melihat nih, kurang lebih ada 170-an orang yang ada di sini. Oke. Kalian tim mana? Credit card atau pay letter? Masih seimbang ya ternyata ya? Atau memang punya dua-duanya? Oke. Masih ada 30. Oke, 20 detik lagi. Atau ini sudah telok? Oke, ini sudah ada hasilnya ya. Ini hasilnya sudah keluar, udah 100% yang menjawab. Dan ternyata hasilnya dari seluruh partisipan kita malam hari ini, 47% itu adalah pengguna credit card. Dan 53% adalah pengguna pay letter. Masih seimbang ya? Masih cukup seimbang, balance gitu. Dan ini, Pak Abi kalau melihat ini pasti bukan karena faktor usia kan Pak Abi? Jangan-jangan partisipannya memang mungkin usia 20-30 ya. Oke. Ya, jadi kalau dari penjelasan yang tadi Mas Jonathan, saya masih menyambung ke Mas Jonathan. Jadi sebenarnya yang paling tepat nih kita usia berapa ya Mas kira-kira kalau menurut pengalaman Mas Jonathan untuk mulai apply kredit baik dalam bentuk credit card ataupun pay letter? Ya, nah jadi sebenarnya ketika kita sudah berpenghasilan ya, kan berpenghasilan dalam artian ya bisa bayarnya. Kan nggak mau dong apply pay later tapi nggak bisa bayar juga kan. Nah jadi ketika berpenghasilan kita harus sudah mulai bisa membangun portfolio kredit kita. Nah caranya dengan yaitu tadi pay later. Jadi nggak harus gini, mungkin mindset kita sekarang pay later itu sebagai tempat ngutangnya lama bukan bayar nanti gitu ya. Saya kan tadi mindsetnya adalah ketika tagihan datang ya udah bayar lunas aja. Nah dari situ sebenarnya secara nggak langsung kita sudah pelan-pelan membangun kredibilitas kita dalam melunasi cicilan kredit kita gitu loh. Nah ini jadi teman-teman, dan sekarang kan banyak sekali platform digital yang sudah bisa pakai pay later, dimanfaatkan aja, bisa dimanfaatkan sehingga nanti ya tadi ya, dan kalau pay later ya ada plus minusnya juga. Pay later kan bisa lebih cepat, lebih mudah buat apply, tapi di satu sisi juga limitnya kan terbatas. Dan kalau misalnya kita butuh mau kredit, misalnya kredit mobil atau kredit rumah, itu kan gede kan. Nah lama-lama jadi kita harus membangun ke situ, dan itu juga mungkin nanti awalnya dari pay later yang lebih mudah. Nah terus kita coba apply kartu kredit. Gitu. Kenapa? Karena meskipun kartu kredit ya secara aplikasi lebih susah ya, lebih selektif lah kayaknya bank ini. Dan juga, tapi kan di satu sisi dia bisa memberikan limit yang lebih besar juga. Jadi bisa kita pakai untuk banyak hal. Ada juga saya pernah waktu itu mau beli laptop gitu ya. Mau beli laptop dulu karena uangnya masih kurang, ya udah. Saya waktu itu cicil kartu kredit, dan enaknya kartu kredit itu lagi ada cicilan 6 bulan 0% lagi. Gitu kan. Dan lumayan laptop itu saya pakai, itu sesuatu yang produktif, bisa langsung dipakai bekerja dan menghasilkan uang lagi. Bisa membantu bayar cicilan bulanannya lagi. Gitu. Nah, jadi kalau untuk belanja produktif gini kan juga bisa dipakai tuh. Nah jadi coba teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini bisa dipikir-pikir, oh gimana ya caranya saya bisa manfaatkan pay later atau kartu kredit ini sedari dini. Bukan buat utang lifestyle, tapi bisa juga buat utang belanja produktif gitu.
Pak Diana, mungkin saya mau menambahkan ya apa yang sudah di-share oleh Mas Jonathan barusan, terutama mengenai mungkin Atomy Pay Later gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat khususnya untuk Atomy Pay Later ya, memang adalah suatu entry product yang sangat cocok ya, tentunya untuk kaum milenial dan juga Gen Z, karena memang secara assessment ya dan secara approval juga saat ini kami lakukan secara transaksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini mungkin tiket size ya kami belum setinggi kartu kredit ya. On average pembelanjaan itu masih di sekitar di bawah 1 juta ya, sekitar 800.000. Jadi it's a very good entry product ya kalau memang ada kebutuhan ya. Karena persyaratannya sangat gampang ya. Yaitu cukup punya KTP dan tentunya harus punya penghasilan. Karena memang kemampuan bayar itu sangat penting gitu ya. Dan kemudian kami juga menciptakan fitur, tadi kan yang dibilang sama Mas Jonathan, biarpun kami di sini Atomy Pay Later itu memberikan fitur bunga 0% ya, 3 bulan gitu ya. Tapi sebagai kalau memang si customer itu memang merasa bahwa mereka tidak terbiasa dan mereka mau mungkin pengen supaya membayar semua dan pengen build early credit scoring ya supaya bagus nanti ke depannya supaya mereka punya credit scoring bagus untuk kredit yang lebih besar lagi gitu ya. Maka sebenarnya Atomy Pay Later ini adalah satu tool ya yang sangat bagus sekali karena kami juga punya fitur yang dimana customer itu bisa membayar secara langsung juga. Jadi di Atomy app itu ada fitur di mana customer memang bisa mereka membayar secara bulanan, mereka bisa milih mau mereka bayar 3 bulan atau 6 bulan ya. Informasinya sangat jelas ya, pemakaiannya sangat user friendly, sangat seamless, atau juga ada fitur mereka bisa setelah belanja mereka bisa membayar langsung tanpa bunga. Jadi memang itu didesain sedemikian rupa memang untuk supaya customer itu secara user itu sangat user friendly. Jadi memang ini adalah salah satu instrumen ya yang sangat cocok buat kaum milenial dan juga terutama Gen Z ya untuk build a very good scoring from early age gitu. Ya kalau aku boleh. Bu Mary, artinya bahwa untuk apply Pay Later ini juga akan dibutuhkan credit scoring begitu ya Bu ya? Tentunya, karena bagaimana kalau misalkan Gen Z ini masih early gitu, masih pemilik kredit yang pertama gitu, baru pertama kali memiliki kredit, itu lantas bagaimana untuk scoringnya ya Bu? Betul. Karena sebenarnya credit scoring itu adalah tool yang dipakai oleh kami untuk mengakses kualitas dan kemampuan dari seorang nasabah ya, untuk nanti bisa membayar kembali kewajiban dia. Dan credit scoring ini tentunya terbentuk dari banyak sekali parameter ya di dalamnya, ya kan? Di sini juga kami mengandalkan banyak sekali data point ya. Kalau kami sebagai perusahaan teknologi, tentunya data yang kami pakai itu jauh lebih banyak daripada biasanya mungkin yang tradisional gitu ya. Mungkin seperti perbankan yang masih mengandalkan data-data tradisional. Di sini kami banyak mengandalkan data tradisional dan juga data alternatif gitu ya. Jadi seperti apa kalau data tradisional itu ya data-data yang diisi oleh customer di aplikasi dan juga data-data yang kami ambil dari contoh kerjasama dengan Pevindo, contohnya salah satunya, atau My ID Score gitu ya. Juga data internal kami gitu ya. Kemudian kalau data-data alternatif itu juga data yang diperbolehkan oleh regulator seperti data kami singkatannya camilan ya. Jadi kamera, mikrofon, location gitu ya. Itu kami diperbolehkan untuk membaca data tersebut. Terus kemudian dari jenis handphonenya adalah tipe apa gitu ya. Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan data provider lainnya, bisa telco dan lain-lain, atau data-data e-commerce yang memang diizinkan untuk bekerja sama dengan kami. Nah, data-data itu semua dibentuk oleh AI-nya kami, data scientist-nya kami, dan membentuk scoring yang akhirnya kami bisa mengakses satu customer secara cepat menggunakan teknologi AI dalam mengakses. Jadi
Jadi data seperti itu yang kami pakai dalam membentuk credit scoring satu customer gitu. Tapi dimulai dengan tentunya transaksi yang tadi saya bilang mungkin di bawah 1 juta ya. Itu kami mentrain data kami seperti itu dulu, Mbak Diana gitu. Baik. Ya. Nah, kalau di My ID Score sendiri bagaimana Pak sistem kerjanya, Pak? Pak Abi. Ya. Jadi kalau kita di ID Score ini memang tadi apa yang menjadi parameter gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit mengenai credit scoring yang ada di tempat kami gitu ya. Jadi kalau credit scoring di My ID Score ini itu ya, itu adalah suatu angka yang berisi profil ya, profil risiko dari suatu individu. Nah, dari seseorang ya, dari individu. Range-nya berkisar antara 250 sampai 900. 250 sampai 900. Ini menunjukkan bagaimana cara membacanya. Semakin tinggi angkanya, ya, semakin tinggi angkanya itu berarti risiko seseorang itu semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Apabila angkanya semakin rendah, berarti risiko atas orang tersebut itu berarti semakin tinggi. Nah, bagaimana membentuk nilai tersebut ya, nilai 250 sampai 900 itu. Tadi di awal saya sampaikan ada beberapa parameter yang digunakan. Salah satu parameter ya, yang pertama itu adalah tadi jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman itu dari mana saja, terus jumlahnya berapa. Itu satu. Kemudian yang kedua, nilai pembayaran atau riwayat pembayaran. Ya. Riwayat pembayaran seperti apa? Apakah lancar atau sering batuk-batuk gitu ya, atau nunggak ataupun malah tidak bayar. Nah, itu juga mempengaruhi credit scoring yang ada di My ID Score seperti itu. Terus apalagi hal lain juga yang kita perhatikan, misalnya penggunaan kartu kredit. Sebagai contoh seperti itu ya. Ini kita lagi membahas kartu kredit, penggunaan kartu kredit. Misalnya kita dikasih limit, gampangnya misalnya 10 juta. Gitu ya. Kemudian kita dikasih limit 10 juta, kita secara konsisten nih, pakainya 9.500.000 terus nih. 9.500.000, 10 juta gitu ya. Bahkan kadang-kadang lewat gitu ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap credit scoring kita gitu ya. Karena artinya seseorang tersebut ya pinjamannya mentok terus nih ke atas sesuai dengan limitnya gitu ya. Nah, ini jadi berpengaruh nih terhadap perilaku seseorang. Kenapa ya? Yang bersangkutan ini dikasih limit 10 juta, secara konsisten dia pakai 9.500.000, 9.700.000, 10 juta, bahkan kadang-kadang lewat 10.500.000 misalnya seperti itu. Nah, ini mempengaruhi, jadi data kita akan membaca bahwa perilaku yang bersangkutan ini kenapa ya? Kenapa ya? Nah, ini mempengaruhi profil risiko yang bersangkutan, sehingga akan berpengaruh terhadap kredit scoring-nya juga gitu ya, otomatis gitu ya. Nah, hal lain misalnya kalau dia secara bijak menggunakan kartu kredit, misalnya dari limit 10 juta, oh tadi ini hanya untuk kebutuhan tertentu gitu ya, 1 juta, 2 juta gitu ya, 3 juta gitu ya, sangat terjaga gitu ya penggunaannya gitu ya. Nah, ini akan tentu saja kredit scoring-nya tentu akan relatif ya, relatif lebih baik dibandingkan dengan tadi yang menggunakan kartu kredit ataupun menggunakan pay later juga ya, sesuai limitnya selalu mentok atas terus. Nah, itu yang sangat mempengaruhi credit scoring seperti itu, Mbak Diana. Oke, berarti ternyata kenapa, mungkin pertanyaan kita, kenapa ketika kita akan mengajukan kredit card gitu, itu ditolak, itu salah satunya karena kredit scoring kita buruk, dan itu ada di kisaran 250 ya Pak ya. Itu range-nya tadi kan 250 sampai 900. Yang di level menengahnya itu di level berapa Pak? Yang di level bawahnya itu di level berapa? Mungkin kalau kita lihat secara average itu di 650 gitu ya, average 625, 650 itu di average-nya rata-rata di sekitar seperti itu. Seperti itu Mbak Diana. Tapi satu hal lain juga, bukan hanya credit scoring ya. Tadi kalau berbicara mengenai aplikasi kartu kredit ataupun pay later, salah satu faktornya adalah credit scoring, tapi juga ada beberapa parameter atau faktor ya yang dilihat oleh bank gitu ya. Misalnya sebagai contoh ya, ini misalnya penghasilannya seperti apa. Kemudian
kalau bank juga mungkin melihat rekeningnya ya, rekening tabungan ataupun rekening koran, kemudian melihat juga apakah yang bersangkutan ini bekerja di mana, gitu ya. Nah, ini juga hal-hal yang menjadi salah satu faktor yang biasanya dilihat oleh perbankan, gitu ya, sebelum memberikan approval atas kartu kredit. Nah, jadi mungkin ada faktor-faktor lain dari credit scoring juga ya, credit scoring juga berpengaruh, yang juga dilihat oleh perbankan, karena masing-masing perbankan ataupun masing-masing lembaga keuangan memiliki parameter yang berbeda ataupun faktor yang berbeda dalam melihat tadi pengajuan kartu kredit. Nah, tentu saja demikian juga dengan pengajuan pay letter, ya. Tadi disampaikan oleh Bu Mary ada beberapa faktor yang dilihat. Jadi termasuk salah satunya adalah credit scoring. Nah, faktor-faktor tersebut menjadi dasar bank gitu ya, ataupun tadi fintech ataupun juga tadi finance company untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui, ya, menyetujui atau tidak menyetujui atas aplikasi kartu kredit ataupun pay letter-nya seperti itu. Demikian Mbak Diana. Pak Abi, pertanyaan lain, ketika akhirnya kita sudah disetujui gitu ya, kita bisa memiliki pay letter ataupun kartu kredit. Tapi ketika kita ingin naik plafonnya Pak, apakah itu juga masih menggunakan parameter credit scoring Pak? Salah satunya betul. Jadi yang dilihat adalah bagaimana yang bersangkutan ini konsisten dalam pembelanjaan ya, atau penggunaan kartu kredit ataupun pay letter gitu ya. Tentu akan ada pertimbangan dari bank ataupun dari lembaga keuangan lainnya dalam menaikkan limit ya. Jadi pasti akan dilihat secara konsisten, mungkin dalam beberapa tahun ya, dalam beberapa tahun dia menggunakan kartu kredit ataupun pay letter, oh yang bersangkutan ini secara konsisten menggunakan kartu kreditnya dengan baik gitu, atau tadi pay letternya dengan baik dan membayarnya juga dengan baik. Nah, ini tentu akan menjadi dasar dari bank ataupun dari lembaga keuangan untuk memberikan kebijakan menaikkan limit seperti itu. Nah, saya juga sebagai pengalaman aja gitu ya, bahwa beberapa kali gitu ya atas penggunaan kartu kredit saya gitu ya, saya ditawari, Pak ini limitnya karena melihat dari data historis Bapak gitu ya, kita naikkan ya limitnya menjadi sekian gitu ya. Tapi ini juga mesti menjadi harus yang bijak ya, kita dinaikkan limitnya oleh bank gitu ya ataupun lembaga keuangan, kita harus bijak juga dalam menggunakannya, karena semakin limit itu naik berarti kita memiliki exposure juga yang juga semakin tinggi gitu ya. Artinya bisa saja nanti konsumsi kita kan juga semakin tinggi dikhawatirkan. Nah, ini juga harus kita semakin bijak dalam menggunakan limit yang diberikan oleh bank ataupun juga oleh lembaga keuangan, karena semakin limit tinggi kita nanti dikhawatirkan kita konsumsinya juga semakin tinggi, itu juga akan berpengaruh terhadap credit scoring. Jadi harus bijak-bijak dalam menggunakan fasilitas kartu kredit ataupun pay letter. Seperti itu Mbak Diana. Baik, mungkin memang selama ini ketika kita mendapatkan penawaran kartu kredit, kita cuma berpikiran bahwa it's a chance gitu ya, opportunity gitu ya. Kita tidak berpikir bahwa ternyata ada credit scoring seperti ini. Ini mungkin bisa kita analogikan sebagai raport mungkin ya, dalam hal perkreditan kita gitu. Betul. Ternyata kita selama ini tuh juga dinilai, ada track record-nya begitu. Betul. Nah, ini ketika akhirnya nih kita apply di credit card dan akhirnya ditolak, berarti apakah itu juga bisa dipastikan Bu Mary bahwa pay letter kita juga akan ditolak? Belum tentu sih ya, belum tentu karena segmennya juga persyaratannya berbeda. Setiap perusahaan itu mempunyai persyaratan yang berbeda, tapi mungkin pada umumnya ada dua general rules yang mungkin aku bisa share ya, yang biasanya dipakai. Yang pertama itu mungkin yang berkaitan dengan data KYC ya, data pribadi ya. Jadi dari data yang kita isi, berarti artinya pastikan kita isi data kita dengan benar ya dan tepat gitu ya. Terus kemudian pada saat kita foto KTP kita gitu ya, kita pastikan pengambilan foto itu yang benar, bukan blur gitu ya. Terus kemudian kalau untuk pada saat apply di pay letter itu kan pasti tentunya kalau kita memakai proses selfie dengan KTP, pastikan tidak memakai masker gitu ya, karena itu masih kadang-kadang kami lihat masih ada proses
orang pakai masker. Nah, yang kayak gitu pasti udah ditolak lah. Jadi yang mungkin yang basic KYC proses seperti itu tolong dipastikan diisi dengan benar dan tepat gitu ya. Itu mungkin yang pertama yang aku bisa share. Yang kedua itu mungkin yang sifatnya lebih kepada behavior gitu ya, Mbak Diana. Behavior mungkin terkait kepada kebiasaan dia maupun perilaku dia dalam dia punya dalam pelaksanaan kewajiban dia terhadap di institusi lainnya seperti apa ya sebelumnya. Jadi kalau memang dia mempunyai pendapatan yang tetap gitu ya, terus kemudian dan selama ini dia melakukan kewajibannya tepat waktu, terus kemudian secara pastikan bahwa pengeluaran itu disesuaikan dengan income-nya dia ya. Saya pikir kalau itu semua di-ensure gitu ya secara behavior-nya, nah tentunya aplikasi yang seperti itu pasti bisa diterima gitu. Jadi mungkin secara general mungkin saya bisa share itu ya, mungkin itu sih Mbak Diana. Iya. Baik, terima kasih Bu Mary. Nah, iya memang teman-teman seperti yang tadi diutarakan oleh narasumber-narasumber kita, mungkin selama ini kita awam sekali ya tentang credit score, dan ini bisa menjadi hal yang patut kita cermati, karena seperti yang tadi kita bicarakan di awal, bahwa memiliki kredit gitu, itu bisa menjadi salah satu piranti yang membantu kita dalam mengelola keuangan. Tapi yang pasti yang jadi catatan di sini adalah kita harus menggunakannya secara bijak. Dan tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana parameter-parameter yang digunakan untuk menilai atau memberikan skor kredit kita. Nah, ini menjadi satu hal yang penting juga bahwa ternyata kredit skor ini bukan hanya berpengaruh terhadap kehidupan finansial kita, tapi di sisi lain ini juga berpengaruh terhadap kehidupan karir kita. Nah, ini hal yang baru juga saya ketahui. Untuk itu, kita secara spesial malam hari ini mengundang ada Mbak Diah di sini. Halo Mbak Diah. Halo Mbak Diana. Iya, oke. Nah, Mbak Diah ini adalah founder dari HR for Life. Beliau merupakan lulusan psikologi Unpad dan sekarang menjadi manajer Human Capital and General Affairs di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, Mbak Diah, apakah memang iya kalau kredit skor ini bukan hanya mempengaruhi kehidupan finansial kita, tapi juga kehidupan karir kita? Bisa dijelaskan, Mbak Diah? Baik, Mbak Diana, terima kasih. Oke, di sini mungkin saya mewakili para praktisi HR ya, gitu ya. Bagaimana sih pada akhirnya kredit skor ini sangat berpengaruh gitu di kehidupan berkarir, karena kita sudah dibahas tadi bahwa kredit skor itu merupakan perilaku, artinya kumpulan perilaku dari seseorang gitu, dan seseorang ini banyak sekali yang kita tahu lah ya sebagai karyawan gitu ya kebanyakan. Nah, ini jelas perilaku ini merupakan sehari-harinya merupakan tanggung jawab ya. Kalau misalkan kita tahu tadi kan bagaimana cara membayar, bagaimana ketepatan waktu untuk membayar itu merupakan perilaku tanggung jawab dari si karyawan itu. Nah, ini jelas sangat mempengaruhi karirnya di dalam perusahaan sehari-hari. Dan itu juga kalau kita tahu sebelum karyawan apply untuk kredit ataupun untuk lebih banyak sih mungkin ke kartu kredit ya, kartu kredit KPR itu pasti melalui surat keterangan dari perusahaan dong. Gitu. Nah, itu kan membawa nama baik perusahaan juga gitu. Nah, disitulah kenapa peran HR juga penting nih dalam menilai kredit skor seseorang karyawan. Itu apalagi sekarang tadi ya dipermudah dengan adanya pay letter gitu ya. Kartu kredit pun sekarang sudah lebih mudah gitu. Nah, hal ini yang menjadi perhatian khusus. Gitu. Nah, yang berikutnya dari sini juga kalau kita tahu kita meningkatkan karir ke level kita tahu ke area senior gitu ya, senior level di mana masuk ke manajer, masuk ke direksi, itu sudah pasti berkaitan dengan keuangan. Bahkan banyak sekali di perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta, itu sudah menilai laporan keuangannya gitu ya. Ketika kita sudah masuk ke area manajer, ke area apalagi direksi gitu, itu sudah jelas ya kita akan dinilai perilaku berdasarkan area keuangannya juga. Dan sekarang ternyata trennya sudah masuk ke perusahaan-perusahaan
perusahaan multinasional nih. Perusahaan multinasional itu mulai dari rekrutmen ternyata Mbak Diana dan teman-teman semuanya. Jadi mulai dari rekrutmen itu sudah dicek kredit skornya seperti apa sih gitu. Karena tadi berkaitan dengan perilaku kerja sehari-hari, bagaimana tanggung jawabnya gitu ya, bagaimana komitmennya. Nah, itu yang dinilai. Dan itu sudah banyak berlaku gitu ya. Di Indonesia ini sudah banyak sekali yang menggunakan perekrutan dengan menilai kredit skor sendiri. Dan itu jelas mulai saat ini bahkan sampai ke depannya itu sangat berpengaruh dari mulai karyawan masuk sampai karyawan melanjutkan karirnya hingga ke level eksekutif gitu. Wow, luar biasa sekali. Ini suatu hal yang baru saya ketahui. Mungkin juga teman-teman juga baru tahu juga ya bahwa kredit skor ini benar-benar berpengaruh terhadap karir kita juga. Bukan cuma ketika kita akan naik jabatan, tapi ketika kita mau apply pekerjaan gitu ya. Benar. Wah, oke, berarti ini penting sekali nih kredit skor ini untuk dijaga. Kita akan kulik-kulik lagi nanti pastinya. Nah, ini kira-kira kalau dari Mbak Diah, apa nih tipsnya untuk kita semua Mbak supaya kita bisa diterima kerja dan juga mungkin kredit skor kita bisa bagus kalau dari sisi HR? Nah tadi ya sudah dijelaskan sama Pak Abi, Bu Mary, Pak Jonathan bahwa menggunakan kredit itu boleh, tapi gunakanlah secara bijak. Gitu. Jadi di mana kita tahu batasan diri kita seperti apa, profil kita seperti apa, lalu pergunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Lalu ikuti aturan-aturan yang ada. Itu sih. Karena itu merupakan komitmen kita, tanggung jawab kita gitu, dan itu kita laksanakan sebenarnya sehari-hari gitu. Salah satunya di keuangan ini gitu. Artinya kalau mau daftar kerja, cek dulu ya ID skornya. Mungkin kalau misalkan udah bagus, kita makin pede nih untuk daftar kerjanya, yakin diterima gitu. Benar, Mbak. Jadi kita harus selalu cek nih kredit skor kita. Baik, ya, Mbak Diah Nurkusuma Wardani, founder dari HR for Life. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Mbak Diana, terima kasih. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita mohon juga mungkin Mbak Diah bisa mengikuti perbincangan ini sampai akhir, karena nanti kita akan buka sesi-sesi Q&A kepada seluruh narasumber kita di sini. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa selain mendapatkan informasi yang sangat menarik, kita juga sudah menyediakan hadiah loh untuk Anda. Jadi My ID Score telah menyiapkan hadiah senilai jutaan rupiah. Nanti untuk 3 penanya terbaik. Dan juga ada challenge nih di akhir acara nanti. Hadiahnya luar biasa. Challenge-nya seperti apa nanti akan saya umumkan di akhir acara ini. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kredit skor ini penting banget. Nah, saya ke Pak Abi lagi. Pak Abi, ini siapa sih yang punya kredit skor? Siapa sih yang bisa ngecek kredit skor dan di mana cara ngeceknya? Ya, oke, Mbak Diah. Tadi saya ingin menambahkan sedikit tadi dari Mbak Diah ya, betapa pentingnya kita credit scoring gitu ya. Dan di kantor kami ya, di ID Score itu kami punya kebijakan untuk melakukan pengecekan credit scoring secara berkala untuk seluruh pegawai. Jadi ya karena kebetulan kami adalah perusahaan yang salah satunya adalah menyediakan credit scoring, jadi kita melakukan pengecekan secara berkala atas credit scoring pegawai. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Mbak Diah juga setuju bahwa sejak rekrutmen kita juga sudah meminta calon pegawai untuk menyampaikan credit scoring-nya. Ini bukan apa-apa, tapi lebih sebagai kita mengetahui tanggung jawab reputasi dari pegawai tersebut gitu ya. Diharapkan ke depan tentu saja pegawai-pegawai kita memiliki tanggung jawab dalam hal menggunakan ataupun mengambil kredit ya, jadi secara bijak gitu. Dan bahkan ke depannya nanti mungkin bukan cuma buat HR ya, ke depannya nanti misalnya kalau kita mau sewa rumah gitu ya, kemudian atau apartemen gitu ya, ataupun misalnya kita mau kos gitu ya, ini suatu saat nanti dari para penyewanya itu akan melihat terlebih dahulu credit score kita seperti apa gitu. Nah ini ke depan itu akan mengarah ke sana. Jadi buat teman-teman ini sudah memang waktunya sejak di awal kita mulai memaintain gitu ya, menjaga profil kredit kita, menjaga credit scoring kita agar nanti ke depannya kita akan lebih mudah. Bahkan ini mungkin juga sebagai apa ya? Mungkin saja bahkan nanti kalau suatu saat buat teman-teman yang masih jomblo gitu ya,
nanti yang akan menikah bisa aja nanti diminta tuh kredit scoringnya sama calon mertuanya gitu ya. Nah itu bisa tuh seperti gitu. Jadi hal-hal ini nanti akan menjadi satu hal yang biasa di masyarakat bahwa kredit scoring Anda berapa sih gitu ya. Nah ini yang menjadi satu mimpi ke depan bahwa kita itu terbiasa untuk menanyakan kredit scoring. Nah tadi menjawab Mbak Diana bagaimana sih cara mengeceknya gitu ya. Sekarang ID Score memiliki satu fasilitas atau memiliki suatu cara untuk mengecek credit scoring kita masing-masing ya. Caranya mudah gitu ya, hanya tinggal masuk ke website official dari ID Score ya, myidscore.id. Jadi www.myidscore.id. Nah, dari situ kita bisa melihat credit scoring kita masing-masing, melihat profil risiko kita masing-masing, melihat riwayat pinjaman kita, melihat riwayat pembayaran kita. Nah, nanti dari situ kita harus buat akun dulu ya, buat akun, memasukkan beberapa data seperti NIK, nama lengkap, gitu ya, tanggal lahir, tentu juga alamat, email, ya. Kemudian akan dicek secara otomatis apakah yang bersangkutan tersebut memiliki data kredit atau nama yang ada atau data-data yang ada ini tidak duplikat, gitu ya. Nah, tentu saja apabila nanti datanya sudah lengkap, baru dilakukan pembayaran. Pembayaran ada beberapa paket yang tersedia di situ, gitu ya. Ada paket silver, paket gold, paket platinum, gitu ya. Bisa dilihat setelah dilakukan pembayaran nanti hasil kredit scoring dan laporan kreditnya itu akan di-email ke alamat yang sudah dicantumkan di masing-masing akun tadi. Jadi caranya mudah, mungkin secara user experience ya, kalau saya juga telah melakukan pengecekan atas punya saya sendiri gitu ya, atas kredit scoring saya sendiri, secara user experience itu rata-rata mungkin di 20-30 menit lah ya. 20-30 menit kita melakukan sejak membuka akun, kemudian melakukan pembayaran, gitu ya, sampai dengan nanti kita menerima hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa di-sharing juga nih pengalaman dari Mas Jonathan ataupun Bu Mary apabila yang mungkin sudah melakukan pengecekan atas credit scoring-nya. Seperti itu Mbak Diana. Very impressive. Pak Abi, very impressive. I actually tried on the weekend. Jadi nyambi-nyambi aja. Benar yang Pak Abi sampaikan tadi. Sambilan nyambi ya 20 menit ya selesai lah ya. Jadi dari kita buka account, terus kemudian ngisi-ngisi, terus kemudian ya datanya di email ya, hasilnya di email ya. Jadi cukup ini penasaran juga ya, pengen ngelihat skor kita berapa sih gitu ya, pengen tahu ya, biarpun udah di institusi keuangan cukup lama gitu ya, dan sangat dijaga juga selama ini dengan segala kewajiban saya gitu ya. Tapi penasaran aja, pengen tahu kayak Pak Abi bilang tadi, laporannya berapa sih gitu nilainya ya, pengen tahu gitu. Jadi ya very insightful, ternyata sangat komprehensif gitu ya, sangat detail. Jadi mungkin sangat direkomend sih untuk dicoba gitu. Ya, Bu Mary sudah coba. Nah, Mas Jonathan sendiri gimana? Sudah coba untuk cek skor kreditnya, Mas? Ya. Kalau saya sudah coba kemarin dan ya aman lah. Jadi kredit skornya aman ya. Meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi aman. Nah, tapi justru saya ada satu temuan menarik. Jadi temuan menarik saya bahwa ada kartu kredit yang saya sudah request buat ditutup, tapi ternyata statusnya masih dibuka. Itu bisa ketahuan ya? Itu ternyata ketahuan di situ loh. Meskipun aman ya, maksudnya nggak ada pemakaian juga. Jadi tiap bulan 0-0 aja terus. Tapi kan loh ini kan harusnya sudah ditutup. Dan itu bikin saya jadi wah ya udah deh harus di follow up lagi nih ke pihak bank gitu kan. Ya takutnya nanti disalahgunakan atau gimana kan saya nggak tahu juga. Gitu. Ya untungnya sampai sejauh ini tuh baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Gitu. Tapi ternyata status kartu kreditnya masih terbuka. Nah yang gini-gini yang ternyata ini juga bisa dicek ya lewat scoring seperti ini ya dari ID Score. Gitu. Bagus juga. Jadi Mas ngerasa ini sangat bermanfaat sekali ya Masnya, karena memang selama ini nggak tahu kalau ternyata ada kartu kredit yang masih aktif gitu ya. Betul, nggak mau dong tiba-tiba ada tagihan loh. Ini apa ini kan saya nggak pakai misalnya gitu ya. Gitu. Apalagi kalau sampai disalahgunakan gitu. Ini karena akan berpengaruh juga kepada kredit skor kita ya Pak Abi ya, kalau dengan case-nya Mas Jonathan tadi ya. Betul, akan sangat berpengaruh karena walaupun nggak digunakan kan masih ada outstanding limit seperti gitu ya. Jadi masih ada kartu baru, kartu yang masih ada nih gitu ya.
Nah, ini kan juga akan dihitung ya secara fasilitas kreditnya, berarti masih ada tambahan 1 nih. Misalnya tadi Mas Jonathan punya 2 atau 3 kartu. Nah, ada 1 kartu lagi nih sebenarnya, tapi seharusnya maunya ditutup gitu. Tapi kan jadi karena masih ada, jadi dihitung ada 4. Nah, ini kan akan berpengaruh juga terhadap kredit scoring-nya. Nanti mudah-mudahan setelah dilaporkan ya, Mas Jonathan sudah dilaporkan ke banknya, sudah ditutup, nanti dicek lagi scoring-nya, siapa tahu ada berpengaruh seperti itu. Siap, Pak. Iya, nanti kalau sudah ditutup mungkin skornya bisa naik begitu ya Pak ya? Betul, bisa aja seperti itu. Oke. Nah, dari pemaparan narasumber kita tadi, kita sudah memahami betapa pentingnya kredit skor ini, bukan hanya untuk finansial kita, tapi juga untuk karir tadi yang disampaikan oleh Mbak Dia dan juga Pak Abi. Nah, kira-kira teman-teman semua yang masih bergabung bersama kita malam hari ini, kira-kira apakah kalian sudah pernah mengecek skor kredit kalian, ataukah kalian berminat untuk segera mengecek kredit skor kalian? Kita akan melakukan polling sekali lagi di sini. Coba kita lihat di sini ada 3 opsi. Sudah pernahkah kalian mengecek kredit skor kalian? Atau baru tahu tentang pentingnya kredit skor? Atau akan segera mengecek kredit skor Anda? Oke, kita tunggu ya. 1 menit kira-kira dari seluruh partisipan kita. Nah, ada satu hal lagi nih yang perlu kita tanyakan kepada narasumber kita. Kalau misalkan nih ya, kredit skor kita itu rendah, apakah bisa diperbaiki? Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Dan setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke. Oke, udah selesai ya. Ini semua jawaban yang terjaring. Ada 22% yang sudah pernah cek kredit skornya. Oke, hasilnya gimana nih teman-teman? Pastinya deg-degan ya kita ngelihat kredit skor kita ya. Kayak terima raport gitu rasanya. Oke, semoga hasilnya bagus semua lah ya. Dan juga ada 43% yang baru tahu kalau kredit skor itu penting untuk cek riwayat kredit. Oke. Baru tahu ya. Oke, dan selanjutnya akan cek kredit skor segera. Nah, tadi Pak Abi juga sudah menyampaikan gimana step by step-nya untuk bisa mengecek kredit skor kita. Cukup datang aja ke websitenya My ID Score, nanti tinggal masukkan data-datanya, sangat simple. Dan tadi Bu Mary juga sudah proving kalau cuma butuh waktu kurang lebih 30 menit dan nanti datanya sudah akan dikirimkan ke email kita. Oke, nah ini pertanyaan saya tadi ke narasumber kita, kira-kira ke Bu Mary dan juga Pak Abi, kalau misalkan nilai kita untuk kreditnya itu rendah, gitu ya, apakah bisa diperbaiki? Saya ke Pak Abi terlebih dahulu. Ya, sebenarnya jangan panik gitu ya, ataupun jangan khawatir kalau skor kita rendah gitu ya, karena dari situ kita justru bisa mengevaluasi kenapa sih skor kita rendah ya, karena kita bisa melihat berbagai data-data yang kita miliki gitu ya. Jadi nggak usah panik, kita lihat mungkin ada yang kita terlambat bayar gitu ya, atau beberapa yang outstanding belum dibayar, ataupun misalnya tadi ada beberapa data seperti tadi contohnya Mas Jonathan, ternyata ada kartu kredit yang sebenarnya sudah ditutup tapi belum terupdate. Nah, itu mungkin bisa berpengaruh. Nah, jadi jangan panik, kita bisa memperbaiki kredit scoring kita. Caranya seperti apa? Salah satunya, tipsnya ya misalnya tadi, mengecek kembali, benar nggak fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sudah benar, sudah akurat. Nah, kalau belum benar, laporlah ke lembaga keuangannya. Misalnya tadi ada bank A, bank B, atau bank C gitu ya. Silahkan lapor ke lembaga keuangannya atau ke banknya bahwa sebenarnya fasilitas saya ini sudah tepat ataupun belum tepat. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang telat bayar gitu ya, ataupun tadi ada yang misalnya bayarnya kurang gitu misalnya, nah seperti itu masih ada yang outstanding yang memang sudah jatuh tempo, ya tolong dibayar gitu ya. Jadi memang intinya kalau kita berhutang ya harus dibayar gitu ya. Jadi itu yang bisa mempengaruhi tadi kita bisa nanti secara perlahan menaikkan credit scoring kita gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah jatuhnya credit scoring itu relatif akan lebih cepat dibandingkan kita menaikkan lagi credit scoring kita. Sehingga itu yang harus kita hati-hati. Jadi jangan sampai tadi dengan kita sudah melakukan pengecekan, kita harus hati-hati. Memang ternyata ada hal-hal yang harus kita bayar gitu ya, yang belum kita bayar, ada hal-hal yang datanya belum sesuai ya kita sesuaikan, kita laporkan ke banknya gitu ya. Karena
berhutang itu harus bijak dan harus kita bayar gitu. Kalau kita tidak bayar maka skor kita akan drop lebih cepat gitu. Nah, untuk menaikkannya kembali butuh waktu yang relatif lama karena kita harus diuji lagi nih secara trennya atau secara historisnya benar nggak kita konsisten melakukan pinjaman dengan baik dan juga pembayarannya dengan baik. Seperti itu Mbak Diana. Oke. Nah, Bu Mary bisa menambahkan nih kira-kira tipsnya supaya kita bisa memperbaiki kredit skor kita. Gimana Bu Mary? Kalau dari saya ya, kalau khusus untuk atau paylater Mbak Diana, skor rendah itu bisa artinya dua. Skor rendah itu bisa artinya di reject. Atau sebenarnya skor rendah itu juga sebenarnya bisa berarti di approve gitu loh. Artinya kan rendah itu, scoring itu di setiap company itu punya apa ya, punya range-nya lah ya, range-nya masing-masing. Nah, kalau khusus untuk Atomy Paylater ini, kami menganut sistemnya graduation. Karena sistem kami bukan memberikan credit limit, sistem kami adalah meng-approve berdasarkan transaksi yang dilakukan. Jadi oleh karena itu tiket size-nya belum besar kan, tiket size-nya berdasarkan transaksi yang dilakukan gitu ya. Dan karena target market kami yang tadi saya utarakan untuk Atomy Paylater adalah milenial dan Gen Z, yaitu yang sudah kami mapping dan secara average di bawah 1 juta. Jadi sistemnya adalah graduation. Jadi kami melihat gitu ya dari behavior-nya. Jadi dari scoring yang pertama itu, kalaupun dia mendapatkan scoringnya masih rendah, tetapi masih chance-nya di-approve gitu ya, sebenarnya itu adalah kesempatan buat si nasabah ya untuk nantinya mendapatkan scoring yang lebih tinggi lagi dengan melakukan kewajibannya dengan baik ya. Jadi pada saat tagihannya due, dia melakukan pembayarannya tepat waktu dan membayarannya secara full. Sehingga nanti di saat yang kedua kali dia melakukan transaksi menggunakan Atomy Paylater, maka transaksinya itu bisa di-approve gitu dan bisa diberikan tiket size yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau dari saya tambahannya seperti itu. Jadi kesempatan untuk mendapatkan scoring yang lebih bagus lagi itu selalu ada gitu. Baik. Ya, artinya kalau kita nanti sudah mengecek kredit skor kita, ketika itu dalam level yang rendah, nggak perlu khawatir, kita bisa memperbaiki itu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abi dan juga Bu Mary. Baik, Mas Jonathan, Pak Abi, Bu Mary, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta kita pada malam hari ini. Saya akan izin untuk membacakan satu persatu ya. Ini ada pertanyaan dari Rahma Dina Damanik. Selamat malam, saya Rahma dari Gensindo. Kan sekarang itu sudah pada banyak yang menawarkan pembukaan kartu kredit selama seseorang itu memiliki KTP. Nah, ini pertanyaan yang pertama untuk Mas Jonathan. Apakah ada efek samping dalam penggunaan kartu kredit yang lebih dari satu? Mungkin dijawab satu persatu aja, Mas Jonathan. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Jonathan selama ini. Saya rasa sih selama sebenarnya mungkin lebih ke penggunaannya ya, bukan berapa jumlah kartu kreditnya. Maksudnya jumlah kartu kredit 5, kalau semuanya digunakan secara baik gitu ya, dalam artian ada tagihan, ya langsung dilunasin gitu, cicilan gak nunggak-nunggak, atau yang tadi kayak kata Pak Abi juga, jangan sampai mentok-mentok limit lah. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kartu kredit 1, tapi sebaliknya, pembayarannya tidak bagus, tidak lancar gitu ya, mentok-mentok limit terus bahkan sering over limit. Nah ini kan juga jadi bermasalah. Nah jadi buat mungkin menurut saya bukan jangan fokus ke jumlah kartu kreditnya, tapi mungkin kita mulai dari 1 atau 2 aja lah, dikit aja dulu. Karena takutnya banyak nanti bisa jadi kitanya malah lupa, oh ternyata ini harusnya tagihannya jatuh tempo kemarin, wah kita lupa bayar gitu. Jadi bukannya nggak mampu, tapi lalai karena lupa. Nah jadi mulai dari 1-2 dulu, fokus aja dulu di situ. Kalaupun nanti butuh limit yang lebih tinggi kan bisa coba di request gitu ya, buat naikin limit gitu. Bisa jadi manajemen keuangan kita juga amburadul gitu ya Mas ya. Tiba-tiba Betul. tagihannya datang dari beberapa kredit card dan juga pay letter gitu, datang bersamaan, terus kita bingung bayarnya, akhirnya kredit card kita jelek. Iya. Baik, ya terima kasih Mas Jonathan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ke Pak Abi dari Rahma tadi dari Gensindo. Gimana penggunaan kartu kredit dan pay letter secara bijak sehari-hari Pak? Kalau tadi salah satunya adalah jangan sampai nih over limit gitu. Ada hal-hal lain yang perlu kita cermati nggak Pak Abi?
Iya, jadi misalnya tentu saja kita tadi sekali lagi ya kita harus bijak kalau kita mendapatkan fasilitas kartu kredit ataupun juga pay later gitu ya. Nah, secara umum gitu ya kalau kita berbicara di perkreditan gitu ya, itu kan biasanya kalau kita memiliki pinjaman itu adalah misalnya rata-rata di 30% ya dari penghasilan kita gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi faktor ya. Jadi itulah yang bijak mungkin di kisaran sekitar seperti itu 30% gitu ya, ataupun mungkin mau naik sedikit 40%. Nah, ini yang kita coba maintain di sekitaran situ gitu ya, karena tentu saja sekali lagi kita bukan hanya kebutuhan kita kan tentu berbagai macam gitu ya, berbagai macam. Jangan semuanya tuh tentu saja dihabiskan untuk misalnya kita misalnya berhutang atau kebutuhan tadi yang sampaikan oleh Mas Jonathan misalnya ya, membeli tas yang mahal misalnya, tapi kita nanti ujungnya nggak sanggup bayar gitu ya. Nah, ini yang mesti kita harus perhatikan dengan baik-baik sampai sejauh mana kemampuan dari sisi penghasilan kita berapa, dan kira-kira tadi kita mau pinjam itu berapa. Nah, sebaiknya kita maintain di kisaran tentu saja di 30%-an. Seperti itu, Mbak. Ya. Tapi untuk pembayarannya sendiri, kalau tadi Mas Jonathan sempat menyampaikan, ini kadang kita berpikir, yang di minimum payment aja gitu. Itu yang idealnya seperti apa ya Pak Adi? Kalau idealnya adalah kalau kita punya utang kita bayar lunas gitu ya, kartu kredit tadi sampaikan oleh Mas Jonathan. Itu kan adalah mekanisme pembayaran sebenarnya ya. Mekanisme pembayaran gitu ya, kita bayarnya nanti gitu ya. Beli sekarang bayarnya nanti. Sebaiknya kalau kita punya uang kita langsung bayar lunas gitu ya, karena itu mempengaruhi seperti itu gitu ya. Mungkin tapi juga misalnya kalau kita mendapatkan misalnya fasilitas cicilan tadi misalnya 0% gitu ya. Nggak apa-apa, berarti kan kita tetap membayar sesuai dengan fasilitas yang diberikan, cicilannya sesuai dengan berapa bulan kita mendapatkan cicilan tersebut, ya kita bayar sesuai dengan cicilan tersebut. Tapi tetap harus full ya. Misalnya tadi kita dapat pay later, kita beli barang 3 juta, gampangnya seperti itu. Kemudian kita cicilan tanpa bunga 3 bulan, setiap bulannya 1 juta 1 juta. Ya kita bayarnya setiap bulannya 1 juta gitu ya. Lunas nih di cicilan pertama, cicilan kedua ya lunas 1 juta juga, cicilan ketiga begitu. Jadi memang harus sesuai dengan jumlah ya, tepat waktu juga. Seperti itu Mbak Diana. Oke, jangan sampai ketika kita punya uang 1 juta akhirnya dibagi-bagi untuk beberapa kredit card dan juga pay later gitu ya, akhirnya nggak selesai sama nominalnya. Baik, ini untuk pertanyaan ketiga ke Ibu Mary. Seperti apa sih standarisasi dalam bunga dalam pay later? Ya, beraneka ragam ya, kalau saya boleh bilang di market itu, karena pemain pay later juga lumayan mulai banyak di market, dari yang mungkin ada bunga sampai yang tidak ada bunga seperti Atomy Pay Later ya, kami tidak ada bunga, tidak pakai DP. Jadi tergantung dari setiap perusahaan bagaimana mereka membentuk produk pay later-nya, Mbak Diana. Jadi tidak ada rumus khusus, mungkin ada yang revolving credit gitu ya. Ada yang installment, kayak contoh misalkan Atomy Pay Later ya bentuknya purely installment product, tapi masih 0% gitu. Jadi memang nggak ada bunga gitu. Jadi belum tidak ada standarisasi sebenarnya. Series ya, sangat beragam begitu ya. Tapi yang mungkin bisa kita cermati bahwa mungkin gitu salah satu pertimbangannya untuk menggunakan pay later itu lebih mudah apply-nya dibandingkan credit card. Mungkin salah satunya seperti itu. Oke, nah ini kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Harry. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Abi. Pak Abi, saya mau bertanya untuk pemilik yang masih memiliki tanggungan di kartu kredit ataupun pay later, dan si pemilik meninggal, untuk tanggungan kartu kredit atau pay later itu dibebankan kepada siapa? Nah ini nanti mesti tanya ke Bu Mary nih. Seperti itu. Ya mungkin itu nanti kita diskusi ya, ini mungkin tentu ada ahli waris ya, biasanya seperti begitu ya kalau kita berbicara pinjaman gitu ya, tentu ini akan menjadi diskusi di antara ahli waris apakah perbankan ya nanti akan itu masuk ke siapa nih, tagihan berikutnya akan ditagihkan kepada ahli warisnya seperti itu. Nah ini tentu ada kebijakan dari masing-masing bank ataupun dari lembaga keuangan seperti apa dalam melakukan penagihannya seperti itu. Gitu. Mungkin dari Bu Mary nih bisa membantu tambahkan juga nih. Iya, Bu Mary iya, begitu juga. Jadi, sorry. Silakan.
Ya, Silakan. sama seperti tadi ya penjelasan dari Pak Abi juga gitu ya. Jadi mungkin yang pertama-tama itu memang itu ya mungkin pertama-tama kami akan reach out ya. Nggak tahu juga di sini Pak Abi apakah ke ini apa namanya? Biasanya kan kita cuma hanya punya kontak ke apa ya? Mungkin kami coba akan reach out ke emergency kontaknya dulu to see apakah ada data yang kami bisa kami reach out. Tapi sebenarnya di kami sendiri izin yang kami itu adalah izin multi finance. Jadi kami itu punya manajemen resiko tersendiri kalau terkait hal-hal ini sebenarnya Pak Abi. Ya, kalau aku boleh tambahkan. Baik. Ya, baik, mungkin kita ini perlu diskusi yang lebih jauh lagi ya. Mungkin yang bisa kita tarik benang merahnya di sini mungkin akan dijatuhkan kepada ahli waris seperti itu ya. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Nadia untuk Pak Abi. Pak Abi, izin mau menanyakan terkait kredit skor. Apabila saya memiliki beberapa kartu kredit yang limitnya tinggi, di atas 80 juta, dan saya tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut, apakah kredit skor saya nilainya akan turun? Ini tentu saja kita bisa melihat beberapa faktor ya tadi. Apakah tadi satu, kalau kita tidak pernah menggunakan kartu kredit sama sekali gitu ya, tentu tidak ada perhitungan secara khusus atas kartu kredit tersebut. Tapi yang harus diperhatikan lagi adalah ada nggak sih pinjaman lain selain kartu kredit, ya kan bukan hanya kartu kredit saja yang dihitung atas dari credit scoring. Misalnya tadi ada pinjaman mobil, ada pinjaman rumah, jangan atau punya KTA, gitu ya, kredit tanpa agunan. Nah ini juga menjadi faktor perhitungan credit scoring. Jadi walaupun misalnya tadi kartu kreditnya tidak dipakai, limit 80 juta, harus dilihat yang lain lagi. Ada nggak pinjaman yang lainnya? Apakah atas pinjaman yang lainnya ini dibayar dengan baik atau ada tunggakan? Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi faktor penentu credit scoring bukan hanya dari satu kartu kredit, dari faktor kartu kredit, tapi dari pinjaman-pinjaman lain yang juga dimilikinya. Seperti itu, Mbak Diana. Jadi akan terakumulasi datanya begitu ya, Pak ya? Betul, seperti itu. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Baik, dan ini untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Yuli untuk Mas Jonathan. Mau menanyakan nih Mas, kalau ingin menggunakan kartu kredit ataupun pay letter, baiknya berapa persen dari pendapatan kita agar keuangan kita tetap sehat dan juga reputasi kita tetap baik? Tadi Pak Adi tidak sempat menyinggung ini. Kalau dari asisi Mas Jonathan, kira-kira gimana Mas? Betul, kalau saya juga maksimal 30% lah. Gitu. Soalnya saya dulu pernah dengar cerita, ada yang DM ke saya tuh, Kak, jadi dia penghasilan 10 juta. Bayangin cicilan cicilan dia itu 80%, jadi 8 juta. Jadi kan sisanya tinggal 2 juta. Sisanya aja udah kayak, kamu sanggup hidup 2 juta gitu buat biaya bulanan gitu kan. Itu aja susah. Nah, jadi buat teman-teman, kalau saya biasanya pakai sistem 50-30-20. Jadi 50% itu ke kebutuhan, 50% dari pemasukan itu akan lari ke kebutuhan bulanan. Ini apa aja misalnya kayak belanja bulanan ya, beli groceries, tagihan listrik, air, cicilan juga masukin situ. Terus 30% itu masuk ke dana saving atau investasi gitu. Tabungan investasi ya 30%. 20% buat lifestyle. Jadi teman-teman mau belanja, mau ngopi-ngopi cantik silahkan. Budgetnya 20%. Nah ini juga ya bisa lah disubsidi silang. Kalau misalnya cicilannya banyak, kan cicilan tadi masuk 50% ya. Dan 50% itu maksimal cicilan 30% tuh. Nah kalau misalnya cicilannya lagi banyak, ya udahlah, jangan belanja dulu. Gitu. Justru yang dana lifestyle dipakai buat subsidi silang tuh ke yang biaya bulanannya. Gitu. Sehingga 30% tabungan itu nggak diganggu-gugat. Jadi kita tetap coba bisa nabung. Prioritasnya di situ. Oke. Jadi yang pasti kita utamakan terlebih dahulu adalah investasi juga ya Mas ya. Jangan sampai kita belanja-belanja terus begitu, tapi kita tidak punya saving sama sekali. Artinya pemasukannya juga akan terus keluar seperti Betul. itu ya Mas. Itu mungkin pastinya bisa dicoba juga sama teman-teman. Nanti saya juga akan coba nih Mas kalkulasi di rumah.
kira-kira saya akan coba aplikasikan ke saya gitu ya. Jangan-jangan pengeluaran saya, kredit saya lebih besar nih, jangan yang 50% tadi. Oke, terima kasih banyak ya Mas sharingnya. Baik, dan ini selanjutnya pertanyaan dari Ari Astriawan untuk Pak Abi. Bagaimana perkembangan permintaan laporan kredit scoring melalui My ID Score sejak diluncurkan November 2021 lalu, Pak Abi? Iya, memang sejak kita luncurkan di November 2021 tahun lalu ya, ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat ya, masyarakat Indonesia gitu ya. Bahwa ternyata kita bisa loh mengecek kredit scoring kita secara individu gitu ya, secara langsung gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita baru taunya dari bank gitu ya, taunya dari lembaga keuangan atau multi finance, kita dikasih tahu, oh Anda skornya kurang bagus gitu. Tapi hanya sampai sebatas itu. Nah, sekarang dengan kita sudah memiliki platform pengecekan kredit scoring secara langsung, itu antusiasmenya semakin tinggi. Jadi pertumbuhannya juga semakin banyak, jadi sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang mengecek secara langsung kredit scoring-nya. Jadi kita memang mencatat pertumbuhan dari bulan ke bulan ya, permintaan atas kredit scoring oleh masyarakat secara langsung itu meningkat sampai dengan saat ini, Mbak Diana. Jadi kita bersyukur ya, artinya masyarakat mulai aware gitu ya, mulai aware, sadar bahwa betapa pentingnya kredit scoring ini buat masa depan di kemudian hari. Seperti itu, Mbak Diana. Iya, memang karena ini juga penting banget untuk manajemen keuangan kita ya Pak ya. Dan kita bersyukur karena sekarang awareness masyarakat sudah mulai terbangun gitu untuk bisa mengetahui kredit skor kita. Karena ternyata implikasinya atau dampaknya bisa ke berbagai bidang, termasuk tadi yang kita bahas di tengah-tengah perbincangan kita, bahkan untuk karir sekalipun begitu ya. Nah, ini relate sama pertanyaan selanjutnya Pak Adi. Pertanyaannya ini dari Irene. Si Irene adalah recruiter. Apakah benar tools credit scorer ini bisa digunakan oleh corporate? Nah, ini bukan individu ya, berarti corporate. Boleh tahu toolsnya seperti apa? Ya, jadi begini, untuk yang My ID Score ini memang adalah sepenuhnya untuk individu, perorangan masyarakat seperti kita. Jadi bukan untuk korporasi gitu ya. Jadi korporasi memang belum bisa mengakses melalui My ID Score. Tetapi bisa datang ke kantor kami gitu ya, korporasi untuk mengecek scoring atas perusahaan tersebut. Tentu saja yang datang harus dari perwakilan perusahaan ya, yang dikuasakan oleh pengurus perusahaan gitu ya, dengan melengkapi beberapa dokumen, itu bisa mengecek kredit scoring dari perusahaannya. Seperti itu, Mbak Diana. Jadi sebenarnya bisa dilakukan tapi tidak melalui platform My ID Score. Seperti itu. Jadi harus datang ke kantor. Oke. Ya, langsung datang ke kantor ketemu sama Pak Abi nanti ya. Bisa ya, Pak ya. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Jonathan dari Selby Republika. Mas Jonathan, bagi pemula yang baru memasuki fase membutuhkan kredit, mana sih yang sebaiknya dipilih antara kartu kredit atau pay letter? Apa pertimbangannya? Ya, kalau pemula mungkin bisa masuk pay letter dulu. Kenapa? Karena pengaplikasiannya jauh lebih cepat, jadi approval-nya cepat dan juga mudah. Tapi di satu sisi limitnya kecil, nggak apa-apa. Jadi tadi ya gunakan buat membangun credit score sehingga nanti kamu bisa coba apply kartu kredit di bank gitu. Dan kartu kredit ini kan biasanya tadi ya aturannya lebih kaku dan juga lebih susah lah buat dapetinnya. Nah tapi kalau kita udah pernah tadi bayar dengan tepat waktu gitu ya, secara portfolio kredit kita bagus nih dia dengan misalnya pakai pay letternya oke gitu. Bank juga akan lebih terbuka, ya bisa jadi masih ditolak sih, tapi potensi untuk diterimanya jauh lebih besar gitu karena sudah ada perilaku yang baik dari kita memakai kredit sebelumnya gitu. Ya itu bisa dibilang kita membiasakan diri ya untuk memudayakan tanggung jawab dalam menyelesaikan pinjaman-pinjaman kita ya. Ketika Betul. kita memiliki good attitude gitu dalam mengelola finansial kita, mungkin kita bisa akhirnya apply ke sesuatu yang lebih besar seperti dalam hal ini adalah credit card. Ya. Baik, itu tadi adalah semua pertanyaan yang masuk. Ini saya tidak bisa membacakan pertanyaan keseluruhan dari teman-teman karena chatnya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk.
Nah, ini saatnya saya mengumumkan nih kira-kira siapa yang mendapatkan hadiah dari My ID Score. Tadi saya sudah janjikan di depan bahwa akan ada 3 orang yang mendapatkan hadiah, yaitu voucher MAP senilai 300.000 dan juga ada paket silver My ID Score. Nah, ini tadi kan teman-teman juga mau ngecek ya My ID Score-nya. Bisa langsung dicoba malam hari ini untuk tahu My ID Score kalian. Dan para pemenangnya adalah, nggak ada musiknya ya, langsung aja saya umumkan. Oke, yang pertama adalah Rahma Dina Damanik. Selamat, Anda mendapatkan hadiah voucher MAP senilai Rp300.000 dan juga paket silver dari My ID Store. Tapi waktu itu saya belanja juga di produk MAP juga menggunakan pay letter juga waktu itu dari Atome. Oke, dan selanjutnya pemenang yang kedua adalah Yuli. Oke, selamat ya untuk Yuli. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan hadiah voucher MAP senilai 300.000 dan juga paket silver My ID Store adalah Harry. Selamat ya buat Anda para pemenang malam hari ini. Dan nanti pihak panitia yang akan menghubungi Anda. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa hadiahnya cuma untuk 3 orang sih gitu. Hadiahnya masih kurang nih malam hari ini, kita kan udah ngikutin sampai akhir. Nggak usah khawatir, karena My ID Store mau memberikan hadiah yang lebih besar lagi. Mau nggak? Kalau mau, ayo coba chat di sini. Yang mau, nanti kita akan berikan hadiah senilai jutaan rupiah. Mau? Ada yang angkat tangan loh sampai di sini. Oke, tapi ini aturannya bukan angkat tangan ya. Aturannya adalah kalian harus mengikuti challenge yang dilakukan oleh My ID Score. Jadi, hadiahnya dulu yang saya mau sampaikan. Hadiahnya adalah uang tunai up to 3 juta rupiah. Wow, kalau tadi 300.000, sekarang naik lagi 3 juta rupiah. Syaratnya gimana? Syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian harus cek kredit skor kalian melalui website My ID Score. Kemudian, share pengalaman cek kredit skor kalian semenarik mungkin ya, dengan menggunakan My ID Score di Google My Business. Itu sudah ada linknya di situ, di layar, kalian bisa catat. Jadi sekali lagi, share pengalaman cek kredit skor kalian, dan juga bikin testimoni, posting semenarik mungkin di Google My Business. Dan yang selanjutnya, setelah kalian memberikan testimoni, jangan lupa untuk mengumpulkan data diri kalian. Di situ juga sudah ada linknya ya, di poin nomor 3. Jadi kalau sudah selesai, kalian masuk ke link tersebut dan isikan data diri kalian bahwa menyatakan kalian sudah memberikan posting testimoni atau review kalian. Nanti sekali lagi akan ada 3 orang yang mendapatkan hadiah up to 3 juta rupiah dari My ID Score. Dan juga periode challenge ini akan dibuka dari 15 Maret sampai 15 April 2022. Waktunya cukup panjang ya. Kan tadi ada banyak sekali yang mau ngecek ID score-nya atau kredit score-nya, langsung aja sekalian untuk mengikuti challenge ini. Nah, nanti pemenangnya diumumkan di mana? Pemenangnya nanti kita akan update di Instagram idscore.id. Nah, sekali lagi Instagramnya adalah idscore.id, itu yang paling bawah. Kalian coba untuk update terus di sana info-info menariknya, dan juga nanti akan ada pemenang dari My ID Score Review Challenge. Oke, nah ini mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Luar biasa sekali, kita bisa mendapatkan banyak sekali insight dari seluruh narasumber kita. Tapi sebelum usai, boleh ya kita foto bersama para partisipan di sini? Kepada narasumber kita dan juga para partisipan, kita foto bersama, boleh untuk dinyalakan videonya? Oke, saya akan countdown ya, dari 3 ya. Untuk sesi foto pertama, baik, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya bersama para peserta kita malam hari ini. Oke, wow, terima kasih ya masih stay sama kita. Oke, kita bisa foto sekarang. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, masih ada lagi? Oke, slide selanjutnya. Boleh dinyalakan videonya? Oke, jangan lupa ya untuk cek
skor kredit kalian di My ID Score. Dan nanti jangan lupa untuk mengikuti review challenge-nya. Ada hadiah up to 3 juta rupiah. Kita tunggu sampai bulan depan 15 April. Oke, kita langsung foto ya. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke. Baik, ya terima kasih banyak teman-teman semuanya dan juga kepada seluruh narasumber kita. Baik, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita malam hari ini bisa diberikan closing statement dari seluruh narasumber kita. Pertama kepada Pak Aldi, silakan Pak Aldi. Ya, baik. Jadi teman-teman semua tadi kita sudah mengikuti diskusi yang cukup seru juga mengenai credit card versus pay later. Jadi secara umum intinya bahwa kalau kita mengajukan pinjaman gitu ya, kita ajukan pinjaman tentu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan juga kalau kita sudah memiliki pinjaman jangan lupa itu harus dibayar ya, pinjamannya harus dibayar gitu ya, jangan sampai tidak bayar. Dan satu hal lagi juga secara berkala agar melakukan pengecekan atas credit scoring-nya supaya kita bisa mengetahui apakah data-data kita sudah benar, apakah credit scoring kita istilahnya sudah baik gitu ya. Nah, ini kita harus cek secara berkala. Seperti itu, Mbak Diana. Iya. Baik. Ya memang ini hal yang sangat penting sekali untuk kita cermati karena ternyata untuk mengetahui kredit skor ini sangat menentukan masa depan kita, masa depan keuangan kita gitu ya, masa depan kita termasuk dalam karir, itu penting sekali. Baik, terima kasih Pak Bida. Selanjutnya ke Ibu Mary. Silakan Ibu Mary dengan konsultasinya. Ya, pertama-tama terima kasih ya buat ini ada 94 teman ini yang masih bersedia ini sampai malam dengan kami gitu ya. Mungkin dari saya sih very simple ya sebenarnya kalau terkait kepada credit scoring ataupun bagaimana sih supaya aplikasi pay later saya gitu ya tidak ditolak ya sebenarnya sangat simpel sekali gitu ya. Tadi itu hanya 3 aja tipsnya yang bisa saya berikan. Yang pertama, pastikan sudah memiliki pendapatan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan pada saat pengisian data itu diisi dengan baik dan tepat, gitu ya. Dan yang ketiga adalah mengelola keuangan secara bertanggung jawab, ya termasuk juga sudah melakukan kewajibannya dengan baik selama ini. Jadi kalau 3 hal ini dipenuhi, saya jamin waktu apply pay later ya, pasti itu akan di-approve. Jadi buat saya, itu very simple tips dari saya, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Jadi sebenarnya nggak sulit ya, Bu Mary, untuk bisa mendapatkan approval gitu ya. Yang sulit adalah bayarnya nanti, tanggung jawabnya itu yang berat. Ya, jadi kata kuncinya adalah responsible borrower gitu ya. Gitu aja sih. Terima kasih banyak untuk tipsnya. Baik, Mas Jonathan, silakan Mas Jonathan. Ya, jadi baik kartu kredit maupun pay later itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk memberikan banyak manfaat atau juga bisa jadi ketika penggunaannya yang salah itu malah bikin kita jadi makin kacau keuangannya. Nah, jadi teman-teman belajar juga bagaimana cara menggunakan pay later atau kartu kredit yang baik. Bahkan saya bisa bilang saya pakai kartu kredit pun bisa dapat bonus tiket ke Paris gitu. Cuma bayar pajaknya, tiketnya gratis gitu. Jadi kalau kita tahu cara menggunakannya, bisa kita gunakan dengan bijak, ya insya Allah itu akan memberikan banyak manfaat ke kehidupan kita juga gitu. Ya, baik. Itu tadi kuncinya. Kita harus bijak untuk menggunakan kredit kita ya. Dan juga semoga pemaparan malam hari ini membuat kita semakin paham kredit dan kita juga semakin cermat dalam budaya dalam menggunakan kartu kredit kita ataupun pay later kita. Dan semoga kita semua di sini memiliki kredit skor yang baik. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin ngecek kredit skornya bisa langsung saja mengunjungi My ID Score di .id ya Pak Abi ya. Betul. Dan juga nanti bisa langsung mengikuti challenge yang diadakan oleh My ID Score. Baik, Pak Yohanes Ars Abimanyu, Direktur Utama dari Pevindo Biro Kredit, dan juga Ibu Mary Uy, Direktur Utama PT Atome Finance Indonesia, dan juga Mas Jonathan N, Growth Digital and Content Creator. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga tadi ada Mbak Diah di sini dan juga rekan-rekan komunitas, media, dan seluruh masyarakat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sampai larut malam.
Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Diana Dwika undur diri. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Pak Abi, terima kasih. Ibu Mary, Mas Terima Jonathan. kasih Mbak Diana. Terima Terima kasih Mas Jonathan. Aku juga terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga. Keren banget. Iya. Terima kasih Mas Jonathan, Pak Abi, Bu Mary buat waktunya. Masih lanjut kerja lagi besok. Izin live ya Pak. Baik. Ya, Ya. ya, oke.